Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Mustafa Zakir Pasya dengan NIM 1833036 dari jurusan Informatika A ingin mempresentasikan tentang video review jurnal dari tugas sistem pakar dengan dosen pengampu Ibu Yumarlin MZ Eskom Mkom. Baiklah, berikut video presentasinya. Baiklah, kita ke jurnal yang pertama. Jurnal pertama yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Mustahik menggunakan metode fusi AHP, dengan jurnal yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, dengan informasi lain sebagai berikut. Penulis dari jurnal pertama ini adalah penulis utama yaitu Roma Akbar Iswara, penulis kedua Edi Santoso, penulis ketiga Bayu Rahayudi, dengan reviewer saya pada tanggal 4 Oktober 2021. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu untuk menerapkan metode FAHP dalam menentukan mustahik yang dapat membantu Rumah Zakat Kota Malang sehingga penyaluran dana zakat lebih tepat sasaran dan meningkatkan kinerja pada Rumah Zakat Kota Malang karena memiliki waktu yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan mustahik. Subjek penelitiannya yaitu Rumah Zakat Kota Malang. Asesmen datanya dalam pengumpulan data menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Rumah Zakat Kota Malang berupa data mustahik atau penerima zakat. Metode penelitian yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, dan kesimpulan. Studi literatur ini menjelaskan dasar teori sebagai landasan ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang ada. Teori-teori pendukung penelitian ini meliputi mustahik, logika fusi, metode AHP atau ini, dan metode fusi AHP. Langkah penelitiannya dimulai dari pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, yang itu sendiri adalah identifikasi data yang dibutuhkan pada penelitian. Tujuan analisis kebutuhan sistem adalah untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam membuat sebuah aplikasi pendukung keputusan penentuan mustahik. Ketiga adalah perancangan sistem. Perancangan sistem dibangun berdasarkan hasil pengambilan data dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Pada perancangan sistem ini dilakukan untuk memperoleh implementasi, pengujian, dan analisis, yaitu pada langkah berikutnya. Implementasi bertujuan pada perancangan sistem, tapi ini menjelaskan tentang implementasi metode FAHP pada sistem pendukung keputusan untuk penentuan mustahik. Berikutnya pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem berdasarkan penerapan metode yang digunakan. Terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian bisa dilihat. Untuk mendapatkan hasil pertama dibuat lebih dahulu kriteria yaitu sebagai berikut. Lalu melalui beberapa proses yaitu matriks perbandingan kepentingan antar kriteria, nilai sintesis fusi, nilai vektor dan nilai ordinat defusifikasi, normalisasi bobot vektor, hitung rasio konsistensi, hitung bobot alternatif akhir tiap kriteria, terakhir perankingan. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil perhitungan dari 60 data didapatkan akurasi sebesar 91,67% di mana 5 data yang berbeda yang dihasilkan sistem dengan data dari pihak Rumah Sakit Malang. Metode FHP dapat digunakan dalam menentukan mustahik. Berikut kesimpulan dari jurnal ini. Pertama, penerapan metode FHP dalam penentuan mustahik pada Rumah Sakit Kota Malang yaitu dengan input nilai matriks perbandingan berpasangan, transformasi skala AHP ke skala TFN, menentukan nilai sintesis fusi, menentukan nilai vektor dan nilai ordinat defusifikasi, normalisasi nilai bobot vektor, menghitung rasio konsistensi, dan jika CR lebih kecil dari 0,1 maka dapat dilanjutkan ke tahap proses hitung nilai bobot akhir alternatif. Tetapi apabila nilai CR lebih besar dari 0,1 maka akan memproses ulang. Terakhir akan menghasilkan nilai bobot alternatif yang menentukan berhak tidaknya calon mustahik menerima zakat. Kesimpulan kedua yaitu hasil pengujian akurasi dengan menggunakan 60 data didapatkan hasil akurasi sebesar 91,67%, sehingga metode fusi AHP dapat diterapkan pada penentuan penerima zakat, di mana dengan 4 kriteria yang mempengaruhi seperti pada hasil penelitian di atas.
Jurnal kedua berjudul Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Sosial dengan menggunakan metode Naik Bayes. Dengan jurnalnya yaitu jurnal sistem telekomunikasi elektronika, sistem kontrol power system, dan komputer. Dan informasi lain sebagai berikut. Penulis jurnal yang ini adalah Muhammad Saiful Anam. Ini adalah saya dan tanggal review. Tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pendukung keputusan bantuan sosial menggunakan metode Naik Bayes. Selanjutnya melakukan analisa menggunakan tabel confusion matrix. Subjek penelitiannya itu warga yang tepat mendapat bantuan dari jurnal berikut. Hasil datanya, pengumpulan data berupa wawancara. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala desa setempat dan kepala staf IT terkait hal-hal yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Beberapa pertanyaan ditanyakan antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah Bayesian classification. Bayesian classification itu sendiri adalah mengklasifikasi statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Langkah penelitian di jurnal ini itu melakukan pengumpulan data berwawancara seperti tadi sebelumnya. Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan studi pustaka. Studi pustaka itu sendiri bisa dilihat pengertiannya. Sumber data dapat diperoleh melalui internet atau buku literatur yang ada. Setelah melakukan studi pustaka, selanjutnya melakukan observasi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data induk dan data warga miskin yang mendapat bantuan sosial berupa file spreadsheet dengan format Excel. Hasil penelitiannya, dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Naik Bayes, dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan Naik Bayes dan aturan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi tinggi atau good, yaitu sebesar 73%. Dan sementara nilai precision sebesar 92% dan recall sebesar 86%. Sehingga metode Naik Bayes dapat diterapkan dalam menentukan prediksi lebih banyak dan potensial aturan yang dihasilkan untuk membantu pemberian bantuan sosial. Kesimpulan dari jurnal ini, dari hasil penelitian sistem pendukung keputusan bantuan sosial yang menggunakan metode Naik Bayes dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sistem pendukung keputusan yang dapat mempercepat proses menentukan penerima bantuan akan meningkatkan kinerja petugas RT atau RW setempat. Lalu ini hasil kedua atau kesimpulan kedua, ini hampir sama dengan hasil penelitian di jurnal ini. Lalu kesimpulan ketiga, setelah menggunakan metode Naik Bayes, kita dapat menentukan calon penerima bantuan sosial dengan mudah sehingga tidak ditemukan kebingungan. Kesimpulan keempat yaitu dengan menggunakan penyimpanan database yang mampu menyimpan data dengan jumlah cukup besar dan keamanan data yang tinggi. Lalu jurnal yang terakhir dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Zakat dengan metode Simple Additive Weighting dengan Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Informasi lain sebagai berikut. Penulisnya ada dua, yaitu penulis utama Asni Foroide, penulis kedua ada Sutikno. Ini ada reviewer saya dengan tanggal berikut. Tujuan dari jurnal ini adalah diharapkan dengan sistem ini dapat mempermudah Basnas Kota Semarang dalam proses pemilihan penerima zakat, sehingga proses dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Subjek penelitiannya itu adalah Basnas tadi, yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, dalam asesmen data ini jadi ditentukan berdasarkan kriteria fakir miskin yang diatur dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metodenya itu adalah tadi Simple Additive Weighting atau SAW, sering juga dikenal dengan metode istilah penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot
dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Metode SAO membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ini adalah langkah penelitiannya. Bisa dilihat di gambar berikut. Pada tahap analisis sistem, dilakukan analisis kebutuhan sistem terkait sistem yang akan dibuat. Setelah proses analisis sistem selesai, kemudian dilakukan perancangan sistem yang meliputi perancangan basis data, perancangan interface atau latar muka, dan perancangan proses. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan sistem sesuai dari perancangan dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian dilakukan tahap pengujian sistem untuk menguji unjuk sistem kerja dan melakukan pengambilan keputusan dari pengujian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dari jurnal ini terdapat perbedaan dari hasil pemilihan dan total dana oleh sistem Lama Basnas Kota Semarang dengan sistem baru, yaitu sistem jurnal ini. Tingkat akurasi pemilihan sistem baru dengan sistem Lama Basnas Kota Semarang adalah 81%. Perbedaan terjadi karena pemilihan pada sistem lama dari Basnas Kota Semarang berdasarkan tanggal ajuan mustahik, yaitu jika terdapat mustahik yang seharusnya menerima bantuan dari bulan lalu namun tidak terpilih, maka mustahik tersebut berhak didahulukan untuk menerima bantuan pada bulan berikutnya. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem pendukung keputusan penerimaan zakat dengan metode SAO dengan kriteria Stepsana, tanggungan orang tua, pendapatan orang tua, indeks rumah dan kepemilikan harta telah dihasilkan dengan tingkat 81% jika dibandingkan dengan yang telah diterapkan oleh Basnas Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena sistem bersifat objektif dan dipilih berdasarkan periode bulanan, sedangkan pada keputusan Basnas Kota Semarang yang sebelumnya, penerimaan zakat diurutkan berdasarkan tanggal mustahik pengajuan bantuan. Sekian penyampaian dari jurnalnya. Sekian video presentasi saya, dan untuk tugas akhir sistem pakar saya, yaitu judulnya adalah Sistem Pakar Identifikasi Mustahik Zakat dengan metode teorema bias berbasis web. Ada kurang lebihnya mohon maaf.